Pernahkah kamu membayangkan, suatu pagi kamu bangun dan menyadari ada yang aneh? Jalanan terasa berbeda. Kamu menyalakan televisi, membuka media sosial, dan semua berita mengabarkan hal yang sama. Selama 24 jam ke depan, tidak akan ada polisi. Sama sekali, tidak ada mobil patroli yang berkeliling. Tidak ada petugas di persimpangan jalan. Tidak ada yang akan datang jika kamu menelepon nomor darurat. Benar-benar kosong. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan terjadi pada dunia di sekitar kita? Pikiran pertama mungkin langsung tertuju pada kejahatan besar. Perampokan, penjarahan, kekacauan massal, gambaran film-film distopia langsung terbayang di kepala kita, di mana kota-kota terbakar dan hukum rimba berlaku. Tentu saja, itu adalah kemungkinan yang menakutkan. Dan tidak bisa kita pungkiri, beberapa orang mungkin akan memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi mereka yang paling gelap. Tapi, mari kita coba kesampingkan skenario ekstrem itu sejenak. Video ini bukan tentang itu. Mari kita fokus pada hal-hal kecil, pada kita, pada orang-orang biasa seperti saya dan kamu. Bagaimana dengan perilakumu di jalan raya? Apakah kamu akan tetap berhenti saat lampu merah? Meskipun tidak ada petugas yang akan menilang, apakah kamu akan tetap memberi jalan pada pejalan kaki di zebra cross? Atau kamu akan tancap gas, menerobos semua aturan demi sampai ke tujuan lebih cepat? Pertanyaan ini terdengar sepele, tapi jawabannya mengungkapkan banyak hal tentang diri kita. Apakah kita menaati peraturan lalu lintas karena kita percaya itu adalah hal yang benar dan aman untuk semua orang? Atau semata-mata karena takut kena denda dan surat tilang? Sekarang, bayangkan lingkungan sekitarmu, kompleks perumahan atau apartemen tempat kamu tinggal. Biasanya, mungkin ada satpam atau sekadar kesadaran kolektif bahwa ada pihak berwenang yang mengawasi. Tanpa itu semua, apakah hubungan antar tetangga akan berubah? Mungkin, kamu akan melihat sisi lain dari orang-orang yang selama ini hanya kamu sapa sekilas. Bisa jadi, rasa saling curiga akan meningkat. Pintu-pintu akan terkunci lebih rapat. Gorden akan selalu tertutup. Setiap suara aneh di malam hari akan membuat jantung berdebar lebih kencang. Ketakutan akan membuat kita terisolasi satu sama lain. Tapi, ada kemungkinan lain yang lebih menarik. Mungkin yang terjadi justru sebaliknya. Mungkin tanpa adanya figur otoritas eksternal, kita justru akan saling mengandalkan. Mungkin para tetangga akan keluar rumah, berkumpul, dan membentuk sistem keamanan mereka sendiri secara sukarela. Mereka yang muda dan kuat akan berjaga, yang lain akan berbagi makanan, memastikan semua orang, terutama yang rentan, seperti lansia dan anak-anak, dalam keadaan aman. Komunitas yang tadinya renggang, bisa jadi justru menjadi lebih erat. Rasa tanggung jawab kolektif muncul, bukan karena dipaksa oleh hukum, tapi karena lahir dari kebutuhan dan rasa kemanusiaan. Eksperimen pikiran ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya fungsi hukum dan ketertiban? Apakah hukum hanyalah seperangkat aturan yang dipaksakan dengan ancaman hukuman? Ataukah hukum adalah cerminan dari nilai-nilai moral yang kita anut bersama sebagai masyarakat? Sehari tanpa polisi akan menjadi ujian terbesar bagi karakter kita. Apakah kebaikan kita, kepatuhan kita, adalah sesuatu yang asli dari dalam hati? Atau hanya topeng yang kita pakai karena ada yang mengawasi? Pada akhirnya, mungkin kita akan menyadari sesuatu yang fundamental, bahwa ketertiban sejati tidak hanya bergantung pada seragam, sirene, dan borgol. Ketertiban sejati berakar pada sesuatu yang jauh lebih dalam, rasa empati, saling menghormati, dan kesadaran bahwa kita semua terhubung. Kita berhenti di lampu merah bukan hanya karena takut ditilang, tapi karena kita tidak ingin mencelakai orang lain. Kita tidak mengambil barang yang bukan milik kita, bukan hanya karena takut dipenjara, tapi karena kita tahu rasanya kehilangan. 24 jam itu pasti akan terasa sangat panjang. Mungkin akan ada kekacauan, tapi mungkin juga akan ada kebaikan yang luar biasa. Dan saat polisi kembali bertugas keesokan harinya, kita mungkin akan melihat mereka dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai penegak aturan yang menakutkan, tapi sebagai simbol dari kesepakatan kita bersama untuk hidup berdampingan secara damai. Sebuah pengingat bahwa hukum terbaik adalah hukum yang tertulis di hati setiap manusia. Sekarang, saya ingin mendengar pendapatmu. Jika kamu hidup dalam 24 jam tanpa polisi itu, apa yang paling kamu khawatirkan? Dan apa tindakan pertama yang akan kamu lakukan untuk menjaga dirimu dan orang-orang
di sekitarmu? Tulis jawaban jujurmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.